Peserta Juragan Zaman Now kali ini ada seorang pemain drummer yang hijrah ke Solo untuk menyelesaikan kuliahnya. Saat berkuliah, dia berpikir gimana caranya untuk menghasilkan cuan. Dengan bermodalkan 300.000, akhirnya ia terpikir untuk bikin sebuah usaha dengan produk namanya seblak. Ia keliling-keliling di daerahnya, tempel brosur di setiap tempat mahasiswa untuk mengharapkan adanya orderan dari delivery order. Dan ternyata rame. Karena rame, akhirnya ia putuskan untuk bikin gerobakan. Dan lagi-lagi ramai, sampai akhirnya antriannya panjang sampai 2 jam. Kok bisa seramai itu? Kita langsung saja lihat ceritanya dari Seblak Coy. Nama saya Ahmad Mauludiansyah, biasa dipanggil dengan Kang Imo. Jadi saya punya usaha Seblak Coy. Seblak itu sudah berdiri di tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dulu pertama saya buat Seblak Coy ini dulu dari mulai gerobakan. Gerobakan itu saya kuliah, pulang kuliah saya belanja, saya jualan. Tapi alhamdulillah ramai sekali sampai 2 jam dan 12 meter panjangnya mengantri pada waktu itu. Harapan saya ada di jajain ini atau mengikuti Juragan Zaman Now, saya bisa scale up, saya bisa berkolaborasi dengan para panelis yang sangat luar biasa, dengan para mentornya pun juga yang luar biasa, supaya Seblak Coy menjadi top of mind di Indonesia. Dan saya yakin itu akan bisa, insya Allah, bismillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mauludiansyah, biasa dipanggil dengan Kang Imo. Saya bangun usaha seblak seperti yang dijelaskan tadi, sudah 10 tahun, dari 2014 di kota Surakarta. Alhamdulillah sampai sekarang, Seblak Coy masih terjaga eksistensinya. Ngomong-ngomong masalah seblak, karena yang lagi ramai akhir-akhir ini, seblak itu seblak prasmanan. Jadi perkenankanlah untuk para panelis, saya ingin mengundang para panelis semua ngambil bahannya, lalu kita masak biar fresh, biar enak. Mungkin begitu untuk para panelis. Pak Rex, silakan Pak. Ini bisa dijelaskan juga sembilan sama Pak Rex. Jadi tuh, apa aja ini? Seafood bahannya. Iya, ini seafood karena fresh semua kan? Fresh semua, sangat fresh sekali. Dan TOP BGT top banget. Oh, okay. Kemudian ini yang lagi viral, sebetulnya dulu sempat diliput juga di Metro TV tahun 2017. Kita seblak pertama seblak seafood. Jadi ini merupakan bargaining position di menu produk kita. Oke, sambil menunggu masak, perkenankan para panelis saya akan mempresentasikan pitch deck ini. Seblak Coy, seblak khas nomor 1 Indonesia, diracik sejak tahun 1995 dari kota Garut, Limbangan. Inovasi seblak ini memang seblak seafood. Kita menyajikan rasa seafood dengan rasa seblak. Jadi menikmati seafood dengan rasa seblak. Kurang lebih seperti itu. Untuk saya, saya terus terang, mohon maaf ini, dengar seblak tuh baru hari ini. Terus saya bertanya tentu ya, apakah ini dan sebagainya. Terus saya coba, kalau saya lihat ini, kalau mungkin asetnya adalah kuahnya. Karena enak sekali, otentik lah menurut pendapat saya. Tinggal sekarang penyajiannya atau differentiation, perbedaannya daripada mungkin tempat-tempat steamboat ataupun yang lain gitu. Saya terus terang baru tahu tadi, dan ini bukan mungkin karena saya orang Jawa, mungkin seblak bukan dari Jawa, jadi saya kurang mengerti. Tapi saya sangat senang untuk belajar, dan saya coba yang saya temukan adalah saus atau kuahnya yang membuat suatu rempah-rempah yang kuat. Saya 11-12 dengan Pak Irwan karena saya juga baru dengar sebetulnya seblak itu dari Mbak Dian, dan lucu karena seblak itu historinya adalah waktu anak-anak yang dulu nggak bisa masak, tidak punya fasilitasnya, hanya bisa merebus, terus dimasukin telur dan itu dimakan, dan itu yang menjadi seblak. Oh, interesting. Terus ternyata hari ini ada seblak. Jadi pertama kali, saya bisa bilang ini pertama kali saya makan seblak umur hidup saya. Jadi saya nggak tahu ekspektasinya itu harus gimana gitu. Satu porsinya berapa, Kang?
dari 10.000 sampai 95.000. Sekarang 20 cabang. Udah pernah dibuka 20 cabang dengan sistem kemitraan. Oke, tapi hari ini masih ada 20 Mas, cabang? hari ini udah nggak ada. Jadi sekarang berapa outlet? Sekarang yang untuk sendiri-sendiri, untuk outletnya sendiri, on store itu di 5 outlet di kota Surakarta. Pendapatan tahun lalu kan 858 juta. Betul. Itu percentage antara on outlet dengan mitra, jualan bahan baku ke mitra itu Maaf Kos, begini. Dulu memang secara prinsipal kan biasanya ada supply chain segala macam. Saya kasih 5% untuk mitra. Tapi pada waktu setelah pandemi itu kita benar-benar kayak free ke mitranya itu. Iya. jadi berapa Pak? Ada income nggak dari Di bumbu raciknya terus terang kita malah support, selalu support. Karena Bu, kita punya prinsip pertanyaan saya bukan support. Berapa revenue dari mitra? Oh, Dari revenue-nya. pembelian burung berat. revenue-nya paling begini Kos. Saya tambahin ya, Iya, data iya. yang di situ kan itu nggak semua kan, itu cuma Nggak data semua. dari 3 yang dia punya. Karena yang mitra itu udah gak ada revenue ke pusat sebenarnya. Memang Kang Imo menampilkan data tidak semuanya ya. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan dari Rex gitu kan, dari panelis yang lain tentang datanya kok kayak nggak make sense gitu. Ya sebetulnya saya paham sih Seblak Coy ini lebih ke arah menjual kemitraan dan kemudian mungkin secara perform dari sisi mitranya kurang pas sehingga akhirnya sulit sekali untuk mengenerate revenue berikutnya. Nah ini model kelemahan yang sering terjadi gitu. Sekarang yang megang kemitraan itu, ini kan mungkin yang benar-benar dimasak kuahnya kan? Ya, Nah kuahnya itu mereka pegang resepnya juga. enggak. Jadi kuahnya tetap beli. Kuahnya tetap dari kita. Kuahnya bumbu raciknya aja. Ya. Jadi Tapi kan nggak seberapa, saya nggak ngambil untung gitu loh. Maksudnya. Kenapa? Ya support dulu aja. Mitra Seblak tidak memberikan revenue secara konsisten ke Seblak Coy, mungkin karena perjanjian di awal adalah perjanjian pembelian lisensi. Dalam artian mitra bisa membeli bahan baku dan juga menggunakan nama Seblak Coy, kemudian membuka usaha di tempatnya sendiri. Sehingga memang perjanjiannya tidak lagi ada bagi hasil profit sharing ataupun lisensi apapun, karena sudah diambil di awal. Ini ada sedikit yang pengen saya tunjukkan. 2017, 18, 19, 2020. Seperti yang bisa dilihat, profitnya sekian, sekian, dan sekian. Butuhan modal 1,2 miliar untuk 4 cabang yang middle central, 8 cabang support, manpower, sama marketing dan advertising. Yang Sekarang kan jalan 5 outlet. betul. Total sales 300 juta. Ya, kalau semua ya, keseluruhan. Berarti total sales holding 3 miliar lebih dong. Kurang lebih. Tadi yang ditampilkan itu Itu tampilan hanya sampel satu data kan itu? Iya. Satu data aja, Jadi satu titik. satu kenapa outlet. nampilin cuman sampel ke depan investor gitu? Saya berpikirnya karena ini 5 menit ya, jadi kayak takut tidak bisa ini. Jadi itu hanya untuk nggak sampel. make sense. Data yang ditampilkan sekian ratus juta, sekian miliar. Ternyata itu bukan dari semua cabang, bukan dari semua outlet, tapi hanya perwakilan dari 3 saja. Ini menjadi poin pertanyaan besar. Seandainya mereka misalkan tertarik untuk bisa join ke dalam bisnis tersebut, tentu kan ada transparansi data yang dibuka. Saya bingung. Saya tidak mendapatkan suatu informasi yang bisa memberikan kami para panelis basis yang konkret untuk mengambil suatu analisa dan keputusan. Dikarenakan Seblak Coy memberikan suatu informasi yang kami rasa kurang lengkap. Dan pemirsa tentunya tidak hanya Kang Imo, karena masih ada calon juragan lainnya yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis pada hari ini. Tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4, saatnya UMKM naik kelas. Untuk tanggapan-tanggapan komentar daripada panelis, kemudian itu menjadi suatu masukan yang sangat berguna sekali bagi usaha Seblak Coy saya. Jadi itu akan menjadi trigger untuk membuat lebih baik dan baik lagi.